Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya update lagi untuk B860 HP1P2 ya. Berhubung banyak permintaan dari teman-teman setelah kemarin saya update untuk STB HG680P. Nah, baik teman-teman di sini menggunakan OpenWRT 2305.2 stable version, kemudian Classwal 0802 2024. Nah, di updatean kali ini sangat banyak ya yang diupdate dan saya akan menjelaskannya satu persatu dan saya harap teman-teman bisa menyimaknya. Nah, baik di sini untuk halaman overview tidak ada yang berubah ya, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita lanjut di bagian routing juga aman teman-teman. Kemudian kita cek di bagian firewall 4 tentunya, dan bagian sistem log. Untuk sistem log ada penyempurnaan juga dengan informasi yang sangat lengkap teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian proses. Semua aman ya, tidak ada proses-proses lain-lain yang mencurigakan di sini. Nah, kita lanjut rilis RAM tentunya masih tetap disertakan. Begitu juga dengan net monitor. Dan harap teman-teman sesuaikan dengan interface yang digunakan biar bisa tampil di sini ya. Untuk modem, kemudian LAN, dan untuk klien misalkan. Nah, baik, kita lanjut lagi di bagian sistem. Tentunya saya selalu mengingatkan untuk teman-teman mengganti time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing, biar jamnya sinkron ya dengan TKP-nya. Nah, kita lanjut di bagian logging, time synchronization, language and style, semua sudah locked di English dan material aman. Lanjut di bagian administrator, untuk mengganti password silakan digunakan menu administrator ini teman-teman. Lanjut lagi ke software, installed, update, semua sudah diupdate ya modulnya teman-teman, termasuk modul-modul pendukung untuk bagian network. Kita lanjut lagi di bagian startup. Di sini yang tidak running PHP 8, USB Max-D untuk tethering iPhone, LED, kemudian password server, dan untuk LED-nya itu bukan LED untuk indikator internet ya, itu lain teman-teman. Jadi tidak ada pengaruh ke LED indikator internet. Kita lanjut di bagian tab lokal startup, aman. Kemudian schedule task juga aman, ada FreeSH dan VNSTAT SH. Lanjut ke disk manager teman-teman, tidak ada masalah. Sekarang saya menggunakan B860 HP1P2 dan running di SD card ya. Kita lanjut lagi file manager. Nah, di file manager ini juga sangat banyak yang berubah karena modul pendukungnya yaitu PHP 8 sangat banyak updatean teman-teman, dan semua sudah saya update ke yang terbaru. Teman-teman bisa cek sendiri menggunakan versi sebelumnya di update list dulu, kemudian dilihat di bagian update, akan banyak list update di situ teman-teman. Kita cek di bagian mount point, aman semua. Logic service juga sudah saya update. Dan untuk teman-teman yang ingin menginstal ke internal memori tidak ada masalah, cukup pilih menu install, kemudian di tabnya itu ada kode 106B860H seperti ini, kemudian install teman-teman. Aman kok terinstall di internal memori karena kita menggunakan kernel 5 di sini. Nah, kita lanjut, masih ada shutdown, reboot ya, aman. Nah, untuk bagian modem itu sama sekali tidak ada perubahan di sini teman-teman. Jadi tidak ada yang terupdate di sini di bagian modem. Lanjut bagian service, untuk password saya sudah update juga menggunakan password terbaru yaitu versi 4.73-3, dan di sini tentunya X-ray version versi 187 dan ada Syncbox version 185. Yang sebelumnya memang tidak terinstall Syncbox, tapi di sini sudah terinstall dikarenakan ada tambahan tunnel baru yaitu Home Proxy yang menggunakan engine Syncbox teman-teman. Nah, kita lanjut untuk Open Class-nya juga sudah tidak lagi menggunakan locked version.
sudah menggunakan versi 045164 beta ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa memperhatikan di bagian versi update ya, untuk mengupdate semua core-core yang digunakan di sini. Akan tetapi kenapa di sini collecting data, karena saya tidak terkoneksi ke internet. Baik, kita lanjut. Modem decoder encoder tetap disertakan. Kemudian kita lanjut di bagian home proxy. Nah, ini adalah tunnel terbaru yang ada di Rere STB, teman-teman. Untuk konfigurasinya sebenarnya sudah ada beberapa video di Indonesian Test Channel yang membahas tentang home proxy. Akan tetapi masih banyak teman-teman yang gagal. Maka di updatean kali ini saya sudah sertakan konfigurasi yang mana tinggal diisi dan hanya sedikit yang dirubah. Jadi saya contohkan di sini untuk running dan stopnya itu ada di sini, teman-teman. Default outbound. Jika dalam disable maka akan not running ya. Nah, jika selain disable itu maka akan running, baik direct, block, selector maupun yang menu-menu yang terpilih lainnya. Jadi selain disable. Nah, di sini sudah saya lengkapi juga dengan akun ya, node setting. Namun akunnya ini masih kosong, teman-teman. Jadi tinggalkan diisi silakan diisi. Hanya terisi Trojan dan Pimes ya. Jika sudah diisi akun maka langsung bisa digunakan. Dan kita akan tes untuk menjalankan, semisal saya jalankan yang Trojan misalnya ya. Cukup kita save and apply setelah merubah default outbound, maka akan running home proxy-nya, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, sudah bisa kebuka juga untuk bagian overview-nya ya. Nah, akan tetapi tidak akan mungkin ada data di sini karena tidak ada modem yang terkoneksi ke STB ini, teman-teman. Kemudian kita cek di bagian routing, sudah saya tambahkan juga untuk pilihan nanti di bagian default outbound ya. Jadi yang muncul di default outbound adalah yang kita isikan di routing nodes. Untuk routing rule saya sudah sertakan untuk adblock, teman-teman, dan berfungsi. Untuk DNS setting juga saya sudah tambahkan DNS untuk mengatasi kebocoran DNS ya, atau DNS leak menggunakan Google HTTPS. Jadi seperti ini ya. Kemudian DNS query kosong kelas API ini adalah untuk kelas API-nya itu biar bisa menggunakan Open Class Dashboard, teman-teman. Dan di sini sudah terinstall ya. Statusnya YACD Meta installed. Kemudian lanjut access control seperti ini, teman-teman, dan yang lain-lainnya tidak ada masalah. Role setting, kemudian server setting, kemudian service status. Nah, maka seperti ini. Nah, untuk menghentikan home proxy-nya cukup pilih disable di sini, teman-teman. Nah, maka akan not running ya nanti. Baik, kita lanjut di bagian zero tier juga aman. Ini yang zero tier yang sudah memang full support dengan firewall 4 ya, teman-teman. Lanjut untuk terminalnya aman semua. Nah, kita lanjut lagi ke bagian network interface. Berhubung memang banyak bagian network yang terupdate di sini, maka saya akan perlihatkan ya ke teman-teman. Bagian routing sih tidak ada masalah di sini. Akan tetapi di sini, teman-teman, DHCP DNS untuk konfigurasinya di sini kita bisa menggunakan beberapa konfigurasi yang berbeda karena kita bisa memilihnya di sini, teman-teman. Di sini ada tombol add. Nah, kemudian tampilannya juga sangat berubah dari sebelumnya ya. Dimana untuk merubah DNS yang dulunya memang ada di halaman depan, sekarang adanya di bagian menu forward. Jadi banyak-banyak berubah untuk tampilannya, teman-teman. Silahkan dipelajari dan dicari sesuai dengan yang teman-teman biasa setting ya di STB masing-masing. Jadi semua ada, tidak ada yang dihilangkan, hanya ada yang ditambah. Namun posisinya itu yang berubah, teman-teman.
Kita lanjut cek di bagian diagnostik, kemudian firewall, port forward, traffic rules, NAT rules, IP set, aman semua teman-teman. Kita cek untuk icon navbar berfungsi untuk interface, dan ini adalah net monitor. Kemudian kita lanjut ke file manager. Nah, kita lanjut Syncbox juga sudah menggunakan icon menu di navbarnya teman-teman. Password, kemudian open class, semua aman ya. Untuk link navbar kita cek, EICD kita tidak bisa cek, tidak menjalankan open class. Kemudian link about-nya juga aman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi menggunakan link about ya, menggunakan QR kode yang ada di link about. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rezekinya teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.